minta soal yang saya share lewat PDF, kalian buka. Dan ini mengulang kembali soal-soal yang sudah pernah kita bahas. Cuma ini kita perdalam lagi. Saya minta nomor 18, Audrey, bacakan 18, Audrey. Iya, Pak. Ya. Deskripsi bayangan sebuah benda yang terletak 20 cm dari cermin sferis cembung berjaya 60 cm adalah 60 cm ya. Oke. ya. Ini cerminnya cermin cembung. Kalau cermin cembung itu kan cermin negatif ya, Audrey ya. Kalau cekung adalah cermin positif. Dengan demikian, yang pertama kita gunakan bahwa fokusnya adalah jari-jari bagi 2 sama dengan 60/2, ini 30 cm. Jangan lupa ini minus karena cermin cembung. Kemudian untuk mencari bayangannya ada di mana? Seperfokus sama dengan seper-S ditambah seper-S aksen. Nah, seper minus 30 sama dengan seper 20 ditambah dengan seper-S aksen. Ini min seper 30 dikurangi seper 20 sama dengan seper S aksen. Penyebutnya jadikan per 60 kalikan 2, ini kalikan 3. Ini adalah seper S aksen. Berarti S aksennya ketemu 60 bagi min 5 sama dengan min 12 cm. Nah, kalau tandanya minus, ini menunjukkan bayangan maya. Bayangan maya, kalau maya pasti tegak, pasti tegak, dan ada di belakang cermin. Di belakang cermin. Di belakang cermin. Di belakang cermin. Saya minta soal yang agak kompleks, nomor 19, Devino, bacakan 19, Devino. Oke, Pak, sebentar. Ya, ya. Dua buah cermin diletakkan saling berhadapan dengan sumbu utama saling berhimpit dan pada jarak 35 cm. Pada jarak 35 cm. 35 cm. Terus. Cermin pertama merupakan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 60 cm. Nah, yang pertama cermin cekung. Jari-jari kelengkungan 60 cm ya? Iya, Pak. Terus yang kedua. Sedangkan cermin kedua merupakan cermin cembung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm. Cermin cembung
jari-jari kelengkungan 20 cm. Ini saya tulis R1, ini R2. Terus? Terus suatu objek setinggi 10 cm itu tinggi 10 cm, terus? Diletakkan antara kedua cermin pada jarak 10 cm dari cermin. Berapa cm, Devino? 10 cm dari cermin kedua, Pak. 10 cm dari cermin kedua? Pertama, Pak. Cermin pertama. Oke. Yang ditanya apa, Devino? Ditanya itu jika bayangan pertama kali dibentuk oleh cermin pertama, terus pernyataan gitu pada 4. Ya. Yang pertama apa? Bayangan oleh cermin pertama itu bersifat maya tegak dan diperkecil. Bayangan cermin pertama tegak diperkecil ya? Tegak diperkecil. Tegak diperkecil. Tegak diperkecil. Terus yang kedua itu benda untuk cermin kedua sifatnya maya. Oh, benda bagi cermin kedua, benda bagi cermin kedua bersifat maya. Oke, terus yang ketiga. Terus yang ketiga itu perbesaran total yang terjadi adalah 0,20. M totalnya sama dengan 0,20. Yang keempat. Yang keempat itu sifat bayangan akhir yang terbentuk maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan akhir maya, tegak, diperkecil. Maya, tegak, diperkecil. Ini kita anggap cermin yang pertama, cermin cekung. Kemudian ini cermin yang kedua adalah cermin cembung. Jaraknya itu 35 cm. Sama dengan 35 cm. Kemudian jarak benda terhadap cermin adalah S1 10 cm. Ini bendanya di sini. Nah, ini ke sini S1 sama dengan 10 cm. Oke. Kalau kita lihat bahwa cermin cekung yang pertama, maka ini cermin positif. Berarti tulis F1 sama dengan 30 cm, tandanya plus. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung berarti F2 10 cm, ini minus. Yuk, Devino, masukkan ke rumus ini, Devino. Seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Ini 1. Berarti seper 30 ditambah sama dengan seper 10. Seper 10 ditambah seper S1 aksen. Jadi kan per berapa, Devino, nih yang paling enak? Kenapa, Pak? Jadikan penyebut berapa ini? Kalau ada seper 30 dengan seper 10. 30 aja, Pak. 30, oke. Ini kali 1, ini kali 3. Tapi minus ya, Devino ya? Oke. Berarti S1 aksen adalah 30 per min 2, sama dengan min 15 cm. Saya mau tanya Devino, kalau minus itu bayangannya di mana, Devino? Di depan cermin atau di belakang? Di belakang, Pak. Di belakang, oke. Di belakang. Tadi ada di sini kira-kira kan ya. Ini adalah S1 aksen 15 cm. Kalau gitu, sekarang S1 aksen atau bayangan oleh cermin pertama bagi cermin kedua, ini dianggap benda, Devino. Berarti S2-nya berapa, Devino?
Jadi yang mana, Pak? Ini kan ini ke sini adalah 15 cm. Ya, Nah, ini ke sini kan 35, berarti ini ke sini berapa, Devi? 50, Pak. 50 cm. Itu nanti adalah, ya kan? Nanti adalah S2-nya. Kemudian kita masukkan bahwa seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Ini kita ganti 2. 2. Kalau gitu ini seper min 10 sama dengan seper 50 ditambah dengan seper S2 aksen. Ini jadikan per 50, Devino ya. Jadikan per 50. Ini min 5. Kemudian ini min 1 sama dengan seper S2. Berarti S2-nya adalah min 50/6 cm. Berarti nanti bayangannya ini adalah bayangan maya. Bayangan maya juga. Tadi ini maya, min. Ini maya. Maya juga. Nah, pernyataan yang pertama, bayangan cermin pertama tegak. Kalau tegak, ini pasti maya. Pasti maya. Oh, ini min. Berarti ini benar. Ini benar. Kemudian benda bagi cermin kedua merupakan benda maya. Benar nggak, Devino? Ini benda maya. Ini benda maya bukan, Devino? Yang itu maya, Pak. Maya, betul. Jadi karena bayangan hasil cermin pertama itu adalah bayangan maya, maka bayangan maya ini sebagai benda bagi cermin yang kedua. Nah, kalau dilihat apakah ada benda yang di sini? Nggak ada. Maka dikatakan benda bagi cermin kedua adalah bayangan maya. Oke. Kemudian M totalnya, M total. Devino masih ingat M total sama dengan apa, Devino? M total. Kenapa, Pak? M total sama dengan apa? M1 kali M2. Gitu ya? Iya, Pak. Sama dengan S1 aksen per S1 kali S2 aksen per S2. S1 aksennya adalah min 15. Min 15. Nanti kita ambil harga mutlak saja. Kemudian S1-nya adalah 10. S2 aksennya 50/6. 50/6. Ini dibagi, sorry, ini pakai aksen, dibagi S2-nya adalah 50. Kalau gitu ini hilang. Berarti sama dengan berapa, Devino itu? Jadi min 1,5, Pak. Oke, min 15/60 ya, Devino ya? Oh iya, 60 nggak lihat. Iya kan? Nah, ini harusnya min 0,25. Nah, 0,25, tapi nanti ini diambil harga mutlaknya aja, Devino. Harga mutlaknya. Itu harusnya 0,25 itu, Devino. Itu kurang angka 5 itu. 0,25. Ya. Kemudian bayangan akhir, bagaimana bayangan akhir? Coba, Devino. Bayangan akhirnya itu sama dengan 1/4. 1/4 ini M totalnya sama dengan 1/4. Nah, 1/4 itu lebih kecil dari 0 atau maaf, 1/4 itu lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1, Devin? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, berarti ini diperkecil. Ini diperkecil, bayangannya diperkecil. Ini diperkecil.
Maaf, ini kayaknya ada tanda yang tadi nggak saya tulis tandanya. Ini S2-nya minus. Minus. S2 aksennya minus min. Nih, sorry, min kali min jadi plus. Plus. Berarti ini plus memang, kalau plus berarti bayangan nyata. Ini plus bayangan nyata. Hati-hati, ini tegak. Kok tegak? Nyata. Ini karena 2 cermin. Kalau 1 cermin tegak itu pasti maya. Nah, plus ini menunjukkan bayangan nyata. Nyata, tegak diperkecil. M. Ijaz, Muhammad Ijaz. Lama nggak kelihatan kamu kemana aja Ijaz. Ada les lain Pak. Begitu ya, bentrok ya? Iya Pak. Iya, oke. Coba baca nomor 20 Ijaz. Nomor 20. Ya. Tapi sebentar Ijaz, saya mau mempertegas kembali Ijaz. Maaf, saya akan ke sini dulu. Devino, tadi kalau misalkan menghitung S2-nya tidak dengan gambar, bisa nggak? Boleh Devino pakai ini. Bahwa D sama dengan S1 aksen ditambah dengan S2. Nah, ini nilainya adalah 35, masukkan. Ini adalah min 15 ditambah dengan S2. S2-nya adalah 50. Takut saya kalian nanti kalau nggak bisa gambar, nggak bisa ngitung. Ini pakai ini bisa akhirnya sama ketemuan. Ini sama. Sekarang Ijaz nomor 20. Jadi Ijaz. Nomor 20 Pak. Ya, oke 20 ya. Sebuah paku panjang 3 cm. Panjang paku panjangnya 3 cm. Terus Terletak 40 cm di depan sebuah cermin cekung berjari 40 cm. Berjejari. Jaraknya berapa sentimeter jaraknya? 40 cm. 40 ya? Jari-jarinya berapa? Ijaz? Jari-jarinya 40 cm juga. Oh, 40 cm juga. Ini cerminnya cermin cekung ya? Cekung ya. Cermin cekung. Terus apa, Ijaz? Terus pertanyaan berikut yang benar adalah pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Pernyataan. Oke, yang pertama apa, Ijaz? Bayangan terletak 40 cm di depan cermin. Nah. Yang kedua, bayangan diperbesar. Tak tulis S aksen berapa sentimeter? 40 cm. Di depan ya, di depan cermin, di depan cermin. Terus yang kedua?
Yang kedua, bayangan diperbesar. Bayangannya diperbesar, bayangan diperbesar. Terus yang berikutnya, Yang ketiga, bayangan bersifat nyata. bayangannya nyata, bayangan nyata, bayangan nyata. Terus yang keempat, fokus cermin ini adalah 40 cm. 40 cm. Oke. Ijaz, saya mau tanya, kalau fokus itu kan separuh dari jari-jari ya, betul nggak? Iya, Pak. Iya, berarti yang pertama fokus itu separuh dari jari-jari. Berarti 40 bagi 2 adalah 20 cm. Dan cermin cekung itu cermin positif. Cermin positif. Nah, kalau gitu ini positif nih. Ini positif. Nah, sehingga dari sini jawaban yang keempat ini salah. Kemudian yang kedua kita gunakan seperfokus. Sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Seper 20 sama dengan seper 40 ditambah seper S aksen. Seper 20 kurangi seper 40 sama dengan seper S aksen. Jadikan per 40, ini 2 kurangi 1 adalah seper S aksen. Maka didapatkan S aksennya sama dengan 40 cm. Betul nggak, Ijaz? Betul nggak, Ijaz? Betul. Tandanya plus atau minus, Ijaz? Plus. Plus. Kalau plus berarti bayangan nyata, Ijaz. Plus ini bayangan nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Nyata pasti terbalik. Oh, bayangannya nyata. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Kemudian yang berikutnya, apakah bayangan diperbesar? Kita lihat dari M. M-nya sama dengan S aksen per S. S aksennya adalah 40, S-nya juga 40. Berarti nilainya ini 1 kan, Ijaz ya? Iya, betul kan? Nah, kalau 1 itu diperbesar atau diperkecil, Ijaz? Kalau 1 ya, Pak? Berbesar ya, Pak? Sama besar. Kan 1 kali berarti sama besar. Kalau besar. Dikatakan bayangan diperbesar berarti salah ya. Ini salah. Karena ini nilainya 1. Jadi yang dikatakan diperbesar itu kalau M-nya lebih dari 1. Diperbesar itu M-nya lebih dari 1. Kalau M-nya kurang dari 1, ini namanya diperkecil. Bisa, Ijaz ya? Ya, pemanasan Ijaz ini. Nomor 21, Otliva. Ya, Pak. Ya, bacakan 21. Sebuah paku panjang 3 cm terletak
40 cm di depan sebuah cermin cekung. Bentar. Ini sudah kita bahas barusan, Otliva. Berarti nomor berikutnya, Otliva. Nomor berapa? Oh ya, sorry Pak, salah lihat nomornya. 21. Sebuah jarum panjang 2 cm Jarum panjang 2 cm, terus? terletak 20 cm di depan sebuah cermin cembung. Cermin cembung, terus? Berjari-jari 40 cm. 40 cm, terus? Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Yang pertama. Bayangan terletak 10 cm di belakang cermin. Bayangan 10 cm di belakang cermin, terus? Tinggi bayangan adalah 1 cm. Tinggi bayangan berapa? 1 cm. 1 cm, terus yang ketiga? Bayangan bersifat maya. Bayangan maya. Terus? Fokus cermin ini adalah minus 20 cm. Fokusnya min 20 cm. Kalau cermin cembung itu adalah cermin negatif. Sehingga fokusnya, yang pertama, kalau kita mencari fokus adalah jari-jari bagi 2, sama dengan 40/2, sama dengan 20 cm. Ingat, ini cermin negatif. Nah, berarti minus. Kemudian langkah berikutnya kita gunakan bahwa seper fokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Seper minus 20, seper min 20, sama dengan seper 20 ditambah dengan seper S aksen. Maka akan didapatkan bahwa seper min 20 min seper 20 sama dengan seper S aksen. Ini akan didapatkan bahwa S aksennya nanti S aksennya sama dengan minus 2/20. 2/20 atau dibalik, jadi 20/2 tapi minus 20/2. 20/2 berarti min 10 cm. Min 10 cm minus itu bayangan maya. Pertama ini bayangan maya. Kemudian yang kedua, min itu di belakang cermin. Di belakang cermin. Di belakang cermin. Di belakang cermin. Nah, sehingga kalau kita cermati di sini bahwa jawaban keempat itu betul, kemudian 1 betul, bayangannya adalah maya betul. Sekarang kita masukkan ke sini bahwa M sama dengan S aksen per S sama dengan tinggi bayangan per tinggi benda. Maaf, ini saya ganti panjangnya ini menjadi tinggi. Ini menjadi tinggi. Nah, sehingga didapatkan bahwa S aksen itu adalah min 10, kemudian S-nya sama dengan 20, ini adalah H aksen per 2. Maka didapatkan bahwa H aksen adalah 1 cm. Ini benar. Ini benar. Jadi semuanya benar.
Nomor 22. Akira. Akira, tolong bacakan 22 Akira. Iya, Pak. Benda berada 10 cm di depan cermin lengkung. Pernyataan yang benar adalah cerminnya cermin lengkung ya? Iya, Pak. Cermin lengkung. Pernyataan yang pertama apa? Jika yang terjadi bayangan semu, maka cermin yang digunakan adalah bayangan semu. Cerminnya yang digunakan adalah cermin konveks. Ya. Konveks. Terus yang kedua apa? Jika jarak bayangan lebih besar dari min 10. Lebih besar daripada min 10 cm, ya. Maka cerminnya cermin konveks. Cerminnya cermin konveks. Ada tambahan lagi kalimatnya? Cermin yang digunakan cermin benar. Maka cermin yang digunakan adalah cermin konveks. Dong sih Pak tadi nomor 2. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, jika jarak bayangan yang terjadi min 20 cm. Min 20 cm. Cermin yang digunakan cermin konkav. Cermin konkav. Dengan kelengkungan 20. R-nya 20 cm. Terus yang keempat. Jika jarak bayangan yang terjadi min 6. Minus 6 cm. Cerminnya? Konveks. Cermin konveks. Jari-jari kelengkungannya 30. Oke, konveks. Jari-jarinya 30 cm. Nah, cermin lengkung itu ada kata cermin cekung dan cembung. Ada cekung dan cembung. Positif itu cekung, negatif adalah cembung. Nanti cekung ini dikenal juga sebagai cermin konkav. Cermin konkav. Konkav. Dan cermin cembung ini adalah cermin konveks. Konveks. Oke. Saya ingatkan kembali pada waktu pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan pada cermin sebagai berikut. Kalau ini ada permukaan lengkung. Permukaan lengkung. Ini sumbu utama. Ini adalah fokus. Ini pusat kelengkungan atau dua fokus. Nanti ruangan antara permukaan cermin punya ruang tersendiri. Antara fokus dengan dua fokus ada ruang sendiri. Yang sebelah kanannya juga ada ruang sendiri. Nah, cermin dengan fokus, ini permukaan ini namanya vertek. Vertek. Ini adalah ruang 1. Yang ini ruang 2. Ini ruang 3. Ini ruang 4. Syarat pembentukan bayangan bahwa nomor benda ditambah dengan nomor bayangan. Nomor bayangan harus sama dengan 5. Harus sama dengan 5. Berarti apa? Kalau benda ada di ruang 1, benda di ruang 1, bayangan harus ada di ruang 4.
Kalau benda di ruang 2, bayangan ruang 3. Ini saya ingatkan lagi. Benda ruang 3, bayangan ruang 2. Kalau benda ruang 4, bayangan ruang 1. Dari 1 ke 4, ini angkanya makin besar. Maka sifat bayangannya adalah diperbesar. Diperbesar. 2 ke 3 juga makin besar. Ini diperbesar. Dan 3 ke 2 ini makin kecil. Maka ini dinamakan diperkecil. 4 ke 1 juga makin kecil. Ini diperkecil. Diperkecil. Nah, kalau angkanya tidak berurutan, karena 1 ke 4 itu tidak urut, ini bayangannya adalah maya. Bayangan maya. Kalau angkanya berurutan, bayangannya nyata. Nyata. 3 ke 2 turun, tapi turunnya urut. Berarti ini nyata. 4 ke 1 turun. Loncat. Ini namanya maya. Maya. Ingat, kalau bayangan maya dalam cermin yang tunggal, bukan cermin gabungan, ini pasti tegak. Tegak. Bayangan nyata pasti terbalik. Terbalik. Ini juga terbalik. Nah, yang ini adalah tegak. Sekarang kita coba lihat keterangannya. Keterangannya. Nah, yang paling mencolok itu kalau benda di ruang 4. Benda di ruang 4 ini bayangan ruang 1. Nah, kalau benda di depan permukaan yang seperti ini, maka untuk ruang 4 bendanya bayangan di ruang 1 ini disebut cermin cembung. Cermin cembung. Tetapi kalau benda di ruang 1, 2, 3 ini adalah cermin cekung. Cermin cekung. Nah, kalau cembung berarti cermin konveks. Cermin konveks. Cermin konveks. Kalau cekung ini adalah cermin konkav. Konkav. Sekarang kita lihat dari yang diketahui bahwasannya seper F sama dengan seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Ini adalah seper 10. Kemudian, maaf dulu, ini dia bilang bahwa bayangan semu cerminnya konveks. Padahal bayangan semu atau maya, cerminnya ada 2 kemungkinan. Lihat ke sini. Cerminnya maya, bayangan maya, ini bayangan maya juga, terjadi pada cermin konveks, dan juga terjadi pada cermin konkav. Terjadi pada cermin konveks dan cermin konkav. Jadi kalau dijawab bayangan semu, cerminnya konveks, ini keliru. Karena cerminnya bisa konveks, bisa konkav. Nah. Kemudian yang kedua dengan ketiga. S aksen lebih besar daripada min 10. Ini tanda min semua ini, min semua. Ini menunjukkan bayangan maya. Ini menunjukkan maya. Ini bayangan maya. Oke,
Saya ambil lebih besar 10 itu adalah saya ambil angka min 20 biar ini terjawab sekalian. Sama dengan 1/10 ditambah 1/-20. Jadikan per 20, ini akan didapatkan 2 kurangi 1. Nah, 1/fokus berarti ini sama dengan 2/R. Oh, kalau gitu R-nya adalah 40 cm, tandanya positif. Tandanya positif berarti cermin ini adalah cermin plus. Ini adalah cermin cekung. Cermin cekung atau cermin konkav. Ini yang nomor 2 konveks. Berarti salah. Ini salah. Lalu jawaban ketiga. Cermin konkav. Jari-jarinya adalah 20. Ini kelirunya karena ini jari-jarinya 20. Padahal harusnya jari-jarinya 40. Berarti ini salah lagi. Salah lagi. Karena R-nya yang sesungguhnya adalah 40 cm. Kemudian gunakan untuk yang pernyataan keempat, bahwa 1/fokus sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S-nya tadi 10 ditambah 1/-6. Ini jadikan per 30 kalikan 3, ini kalikan 5. Saya rubah lagi 2/R. 2/R. Nah, akan didapatkan bahwa R-nya itu adalah min 30 cm. Nah, tandanya minus. Tandanya minus. Kalau minus berarti ini cermin cembung. Ini cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin konveks. Cermin cembung adalah cermin konveks. Konveks. Nah, ternyata yang benar jawaban dari 1, 2, 3, 4 adalah hanya nomor 4 saja. Nomor 4 saja. Akhirnya paham? Paham, Pak. Paham, oke.
Saya minta Audrey nomor 23 ya, Audrey ya? Oke, Pak, bentar. Ya, 23. Yang pada lampu sorot, bukan, Pak? Yang mana sih? Yang 23. Nomor 23 yang mana itu? Yang pada lampu sorot, letak filamen lampu itu. Oh iya, baca. Oke. Pada lampu sorot, letak filamen lampu harus di antara titik fokus dan titik kelangkungan reflektornya. Sebab bila benda berada di antara titik fokus dari titik kelangkungan cermin cekung, bayangannya akan diperbesar. Oke. Coba ulangi lagi ya, pernyataan biar tegas. Oke, Pak. Bentar. Ya. Oke. Pada lampu sorot, letak filamen lampu harus di antara titik fokus dan titik kelangkungan reflektornya. Berarti antara fokus dan dua fokus. Terus? Sebab bila benda berada di antara titik fokus dari titik kelangkungan cermin cekung, bayangannya akan diperbesar. Bayangan diperbesar. Ini loh Akira, ini center. Nah, menurut Akira, sinar itu kemana Akira? Ke belakang lampu atau ke depan lampu? Ayo, Akira. Sinar itu di mana Akira? Akan menyorot ke depan atau ke belakang? Lampu loh, lampu senter itu loh. Sinarnya menyorot ke depan. Menyorot ke depan. Berarti kan bayangannya harus ke sini. Bayangan harus ke sini. Ke sini. Sekarang kalau misalkan coba Devino, sekarang Devino. Teruskan Devino ya. Kalau ada di ruang 1, berarti bayangan ruang 4 yang Devino ya? Iya, Pak. Ya. Kalau di ruang 4 berarti sinarnya ke belakang center. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Berarti kalau gitu, kalau benda di antara fokus dan cermin, bayangan di ruang 4. Yang paling mungkin supaya bayangan nanti sinarnya keluar ke depan, itu kan benda di ruang 2, bayangan ruang 3. Betul nggak, Devino? Iya, Pak. Ya. Nah, berarti benda di ruang 2. Kalau di ruang 2, maka diperbesar. Nah, jadi kalau gitu jawab Audrey, pernyataan itu betul atau salah, Audrey? Bilang, oke. Devino, benar nggak Devino pernyataan itu? Yang mana, Pak? Yang nomor 23, coba kamu baca pernyataannya. Itu kan benda harus ada di ruang 2. Terus, apa itu baca? Nomor 23 itu bila benda berada di antara titik fokus dan titik kelangkungan cermin cekung, bayangannya akan diperbesar. Betul kan? Kalau dari 2 ke 3 bayangan diperbesar ya? Betul, Pak. Nah, ya, dan kan ada di depan gitu, ada di depan. Nah, berarti itu pernyataan benar ya, Devino ya, pernyataan benar. Terus, nah, ini benar. Dan ada hubungan, Devino, ada hubungan. Benar, pernyataan benar, alasan benar.
ada hubungan, berarti A. Kalau benar, benar tidak ada hubungan, B. Jadi A itu benar-benar, A itu benar-benar berhubungan. Kemudian B, benar-benar tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Kemudian C adalah benar salah. Yang D salah benar dan E adalah salah salah. Otliva nomor 24, tolong bacakan. Keping kaca tipis yang dapat memantulkan sebagian cahaya terletak pada jarak 6 cm di depan cermin cembung. Di depan cermin cembung. Oke, ini cermin cembung. Ini adalah cermin. Ya, terus gimana? Sumber cahaya titik S diletakkan pada jarak A cm di muka keping kaca sehingga bayangannya dalam keping kaca berimpit dengan bayangannya dalam cermin cembung. Bayangannya berimpit dengan cermin cembung. Ya, terus? Jika jarak fokus cermin cembung 24 cm, maka A sama dengan? A-nya sama dengan berapa? Ini 24 cm gitu ya? Nah, 24 cm. Bayangan berimpit yang dibentuk oleh cermin datar dengan cermin cembung, menurut Otliva kira-kira ada di mana Otliva? Di sini, di sebelah kanan cermin cembung, atau di sebelah kiri cermin datar? Sebelah kanan ya Pak, cermin. Sebelah kanan cermin datar. Oke. sebelah kanan cermin cembung. Kira-kira bisa berimpit nggak ya Otliva ya kalau di sebelah kanan? Coba kamu pikir, logika kamu itu akan bisa terbentuk nggak di situ? Enggak Pak. Nggak mungkin ya. Nah, karena padahal mintanya dia berimpit kan ya? Mintanya dia berimpit. Itu jawaban A berapa, Otliva? A itu angka berapa? B berapa, C berapa, D berapa, E berapa? A-nya 18. 18 B 12. 12 cm. C? 9 cm. Terus? 6. Terus berapa? 3? 4 cm. 4 cm. Oke. Bayangan harus berimpit yang dibentuk oleh cermin datar dengan cermin cembung. Saya nggak kebayang itu Otliva. Saya nggak kebayang di mana itu harus ada bayangan karena dia dikatakan harus berimpit. Oke. Kalau misalkan ini kita masukkan Otliva. Misalkan ini 18. Itu cermin cembungnya ada jari-jarinya enggak, Otliva? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Ini dibilangnya keping kaca tipis yang dapat memantulkan sebagian cahaya terletak pada jarak 6 cm di depan cermin cembung.
6 cm di depan cermin cembung. 6 cm. 6 cm bukan 24. Terus apa? Yang 24 jarak fokusnya, Pak. Oh, jarak fokus cerminnya ini ya. Fokusnya ini sama dengan min 24 cm. Min 24 cm. Sekarang, maaf, ini saya tunda dulu. Karena harus masukkan satu-satu. Harus masukkan satu-satu. Agak lama. Sekarang Otliva saya minta ganti nomor 24, Otliva. Ini harus masuk satu-satu. Kalau pakai rumus nggak ketemu itu. Silakan. Otliva, ganti 25. Nanti kita pending itu. Nah, ya, 25 aja, Otliva. Produksi pelangi oleh proses yang terjadi antara cahaya matahari dan tetes-tetes air hujan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama. Pantulan dan pembiasan. Pantulan dan pembiasan. Pantulan dan pembiasan. Terus yang kedua. Pantulan, pembiasan, dan difraksi. Oke. Pantulan, pembiasan, dan difraksi. Pantulan, pembiasan, dan difraksi. Pantulan, pembiasan, dan difraksi. Pembiasan, dan difraksi. Terus yang C apa? Yang C? Difraksi dan pembiasan. Difraksi dan pembiasan, pembiasan. Yang ke D apa yang ke D? Pantulan dan interferensi. Pantulan dan interferensi. Yang E. Hanya pantulan. Pantulan, hanya pantulan gitu ya? Hanya pantulan. Iya. Sebenarnya kenapa saya tulis jawaban ini? Saya akan mengajarkan untuk menjawab soal ini yang pasti salah. Yang namanya pelangi itu adalah hasil pembiasan. Hasil pembiasan dan peruraian warna. Peruraian warna di dalam pelangi itu adalah dispersi. Tapi soal ini dikaitkan dengan difraksi. Itu agak saya katakan kurang pas banget. Harusnya pembiasan dan dispersi. Cuma itu dipaksakan menjadi difraksi. Padahal kalau difraksi itu terjadi pada celah tunggal sama kisi. Tapi kalau pada tetes-tetes air, itu terjadinya adalah dispersi. Tapi oke lah, kita pahami, anggap saja itu adalah benar. Yang betul adalah pembiasan dan dispersi. Cuma dari A, B, C, D, E, yang jawabannya pasti salah, itu A, B. D, E itu ada kata pemantulan. Jadi setiap option yang ada kata pemantulan itu pasti salah. Karena pelangi itu tidak terjadi karena pemantulan. Pemantulan itu adalah terjadi pada peristiwa fata morgana. Pemantulan itu terjadi pada peristiwa fata morgana. Kenapa saya katakan pelangi itu bukan pemantulan? Karena pelangi itu terjadinya pasti berseberangan dengan posisi matahari. Pada waktu pagi hari, pelangi ada di sebelah barat, pada waktu sore hari, pelangi di sebelah timur. Itu bukan pemantulan, itu adalah peristiwa pembiasan. Oke, kalau gitu jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah yang C. Cuma ini harusnya dispersi, dispersi. Ini salah nih.
Oke, saya lihat ini kayaknya yang dibaca Otliva ini nomor 26 malah. Iya Pak, maaf salah Pak. 26 ya. Nah, 26 ini. Nah, sekarang yang 25 saya minta Ijaz, 25 Ijaz. 25 ya, Pak? Ya, 25. Peristiwa dispersi terjadi saat A. Yang pertama apa? Cahaya polikromatik mengalami pembiasan oleh prisma. Oleh prisma. Ini kalau saya gambarkan, ini ada prisma, cuma saya memang kemarin tidak menjelaskan. Ini loh. Nah, kalau sinarnya polikromatis itu sinar putih mengalami pembiasan. Nah, kemudian ini juga terjadi peruraian warna. Nah, setelah itu ini terjadi peruraian warna lagi. Nah, yang ini adalah warna merah. Ini adalah warna ungu. Warna ungu. Itu yang dituliskan spektrum warna menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Teruskan, teruskan Izaz. Kamu bacanya teruskan. Yang B-nya cahaya mengalami pemantulan ketika memasuki air. Salah, pokoknya pemantulan salah. Terus yang C, cahaya polikromatik mengalami polarisasi. Salah, harus pembiasan, Terus yang D, cahaya monokromatik mengalami pembelokan oleh kisi. Kalau kisi difraksi. Yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kisi difraksi, bukan dispersi. Terus yang E, cahaya bikromatik mengalami intervensi konstruktif. Kalau interferensi itu terjadi pada celah ganda. Yang sudah kita bahas juga. Jadi yang paling tepat adalah yang A, yaitu mengalami dispersi pada dua sisi daripada prisma. Betul kan yang A itu? Ijaz, betul. Yang A, apa jawabannya Ijaz? Yang A, benar Pak. Benar, oke. Jadi dua sisi ini menimbulkan dispersi. Cahayanya adalah cahaya polikromatis. Polikromatis atau cahaya putih. Oke. Nanti akan terurai. Dua 26 Devino. Devino nggak bisa nerima. Devino nggak bisa. Oke. Kembali ke bisa Devino. Ya, 27 Devino, 27. Iya, Pak. Ya. Suatu cahaya monokromatis di udara itu mempunyai frekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, dulu. Berapa? 8 kali 10 pangkat 14 6 kali 10 pangkat 14 Hz. 8, Pak. Pangkat 8 kali 10 pangkat 14. 14. Ini 8. 8 kali 10 pangkat 14.
Terus? Cahaya dilewatkan pada sebuah medium indeks bias 1,5. Berarti ini pertama di udara, N udaranya 1, N mediumnya adalah 1,5, terus? Pernyataan gitu Pak, ada 4. Ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama itu cepat rambat cahaya dalam mediumnya 2 kali 10 pangkat 8, Pak. Pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, terus? Panjang gelombang cahayanya 2,5 kali 10 pangkat min 7. 2,5 kali 10 pangkat min 7 ya? Iya, Pak. Meter. Itu di medium ya? Oke. Terus panjang gelombang di udaranya 3, lambda di udara adalah 3 kali 3,75 kali 10 pangkat min 7. Kali 10 pangkat min 7 meter. Yang keempat. Yang keempat itu frekuensi cahaya dalam mediumnya itu 5,33 kali 10 pangkat 14 Hertz. Kali 10 pangkat 14 Hertz. Yang pertama, Devino, bahwa di dalam peristiwa pembiasan, frekuensi tidak berubah. Oke, berarti kalau frekuensi tidak berubah, jika di udara 8 kali 10 pangkat 14, maka dalam suatu medium juga 8 kali 10 pangkat 14. Jadi, ini salah. Ini salah. Kemudian kita mencari bahwa indeks bias suatu medium sama dengan kecepatan cahaya dibagi kecepatan cahaya dalam suatu medium. Oleh karena itu, kecepatan cahaya dalam suatu medium sama dengan kecepatan cahaya di udara dibagi dengan nm. Nah, kecepatan cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8, indeks biasnya 1,5. Ini kalau dibagi nilainya adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini benar. Ini benar. Kemudian apa? Bahwa kecepatan gelombang adalah frekuensinya kali panjang gelombangnya. Nah, kecepatan cahaya tadi kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 8, frekuensinya adalah 8 kali 10 pangkat 14 kali panjang gelombang di suatu medium, maka panjang gelombang di suatu medium sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 dibagi 8 kali 10 pangkat 14. Ini sama dengan 1/4. Sama dengan 1/4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 7 meter. 2,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian panjang gelombang cahaya di udara, ingat, berarti ini kita rubah aja. Ini adalah C sama dengan F udara kali lambda di udara. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Frekuensinya tetap 8 kali 10 pangkat 14 kali lambda di udara. Berarti lambda di udara sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 8 kali 10 pangkat 14. Sama dengan 0,375 kali 10 pangkat min 6. Kalau ini min 7, berarti ini menjadi
3,75 meter. Jadi kalau gitu ini benar. Ini benar. Audrey nomor 28. Ya, Pak. Ya. Indeks bias sebuah bahan relatif terhadap cahaya A dan cahaya B berturut-turut adalah 1,5 dan 1,55. Sebentar. Ulangi. Indeks bias. Indeks bias sebuah bahan relatif terhadap cahaya A dan cahaya B berturut-turut adalah 1,5 dan 1,55. Oke, 1,55. Terus? Pernyataan yang benar adalah 1. Laju kedua cahaya di dalam bahan tersebut sama. Lajunya sama. Terus? 2. Laju cahaya A lebih besar daripada laju cahaya B. Laju A lebih besar daripada laju B. Terus? Yang ketiga, frekuensi cahaya A lebih besar daripada frekuensi cahaya B. Lebih besar daripada frekuensi cahaya B. Terus? 4. Apa yang keempat? Hilang. Otliva bisa bantu? Ya, Pak. Ya. Yang keempat, frekuensi cahaya A sama dengan frekuensi cahaya A sama dengan frekuensi cahaya A. Harusnya B ya, Pak? Apa gimana? Gini. Bahwa intinya, saya pernah menjelaskan, cahaya yang bergerak dalam medium yang lebih kecil, itu akan memiliki kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan cahaya dari melewati medium yang lebih besar. Kenapa? Saya ibaratkan, kalau kita lari di lapangan yang bebas, kemudian di pinggir lapangan ada pasar, kita lari dari lapangan menuju pasar, maka waktu di lapangan kecepatan kita sangat tinggi, begitu masuk pasar ternyata lebih rendah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwasannya untuk yang pertama, jika medium A
lebih kecil daripada medium B, maka kecepatan di A akan lebih besar daripada kecepatan di B. Oleh karena itu, kalau ini dikatakan lajunya sama, ini salah. Nah, yang betul laju A lebih besar daripada laju B, ini benar. Frekuensinya juga harus sama. Kenapa? Frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Dalam peristiwa pembiasan itu frekuensinya sama. Frekuensi A sama dengan frekuensi B. Oh, berarti ini benar, ini salah. Kalau diteruskan nanti ini, panjang gelombang di A lebih besar daripada panjang gelombang di B. Frekuensinya sama. Yuk, 29 Otliva lanjut. 29 Otliva lanjut. Audrey Kontal itu. Ini ada gambar gitu, Pak. Gambar, terus? Gambar di atas memperlihatkan jalannya seberkas cahaya melalui 5 medium yang berbeda. Terus, pertanyaannya? Cahaya bergerak paling lambat di dalam. Oke. V paling lambat. Berarti N-nya paling besar. N-nya paling besar. N-nya paling besar. Lalu apa? Sinar mendekati garis normal. Sinar paling dekat dengan garis normal. Sinar paling dekat dengan garis normal. Oke, saya mau tanya Otliva. Itu dari lapisan 1, 2, 3, 4, 5, itu yang sinarnya paling dekat garis normal yang mana, Otliva? 2 sama 3, Pak. Masa? Coba, yang paling dekat garis normal. Paling dekat garis normal. Lima ya, Pak? 5 atau 4 ya? Yang paling dekat itu. Paling dekat. Ntar saya lihat gambarnya yang asli. Medium 4, Otliva. Itu paling dekat dengan garis normal. Medium 4. Paling dekat dengan garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus permukaan. Jadi kalau sinarnya itu paling dekat, di sini ini paling dekat, itu kecepatannya paling rendah. Kalau misalkan ini ke sana gitu, ini ke sini. Nah, yang paling dekat ini menunjukkan dia mediumnya, indeks biasnya atau kecepatannya paling rendah. Jadi lapisan keempat.
Akira nomor 30, Akira. Akira bisa komunikasi? Iya, Pak. Tadi nggak kepencet. Oke, Akira nomor 30. Panjang gelombang cahaya di air lebih pendek daripada Panjang gelombang di cahaya di Berlian. 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 Oke, Ya. Terus? Sebab indeks bias air lebih kecil daripada indeks bias berlian. Indeks bias berlian. Oke. Gini. Indeks bias air itu sekitar 4/3, sekitar 4/3. Kemudian indeks bias berlian itu mendekati indeks bias kaca. Kalau dibikin desimal, ini 1,33, ini 1,5. 1,5 dengan 1,33 besar mana, Akira? 1,5, Pak. Oke, lebih besar. Besar. Kalau indeks biasnya lebih besar, maka ini. Kalau indeks biasnya lebih besar, otomatis kecepatannya lebih. Di sini indeks biasnya berarti kecepatan di air lebih besar daripada kecepatan di berlian. Nah, kalau kecepatan di air lebih besar, maka panjang gelombangnya di air lebih besar panjang gelombangnya di berlian. Berarti pernyataan itu Akira salah ya? Salah kan? Iya, Pak. Salah. Oke, alasannya benar ya? Alasannya benar. Oke. Devino, saya tolong bacakan 31, Devino. Terus. Gambar gitu, Pak. Ya, gambar gini ya. Betul? Iya, Pak. Terus ini ada sinar ke sini, Devino ya? Iya, itu satu. Ini satu. Berarti ini ada gaya normal, ada garis normal. Garis normal, Pak. Garis normal. Ini kan pasti akan mendekati normal karena dari udara ke kaca kan, Devino ya, mendekati ya? Iya, Pak. Nah, ini mendekati, seret. Nah, terus nanti di sini ada normal lagi, normal lagi. Nah, di sini berarti akan menjauhi normal. Betul, begitu gambarnya, Devino? Betul, Pak. Oke. Berarti ini kita misalkan ini dari N kacanya, indeks biasnya adalah N, sedangkan N udara itu kan indeks biasnya 1, Devino ya? Iya, Pak, 1. Ya. Oke. Itu ada kalimat apa, Devino, di situ? Coba baca. Hasil pembiasan dari cahaya monokromatis yang melalui prisma itu ditunjukkan pada gambar di atas. Dengan data tersebut dinyatakan bahwa sudut pembias prisma itu 60 derajat. Ini prisma. Sorry. Prisma Iya, ntar, Devino. Prisma enggak deh, Pak. Salah deh, Pak. Salah baca.
Yang ini farsnya. Sebuah sinar memasuki ujung datar sebuah balok kaca yang dia itu indeks biasnya N. Nilai minimum indeks bias kaca N agar semua sinar yang masuk dapat dipantulkan secara total atau sempurna adalah itu, Pak. Pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna. Itu syaratnya R-nya harus terjadi sudut kritis dulu. Oh, ya, terjadi Pak. Sudut kritis. Nah, kalau terjadi sudut kritis, berarti sinar dari mana? Dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Medium yang renggang atau N besar ke N kecil, N besar ke N kecil, N besar ke N kecil. Saya mau tanya Devino, kalau ini udara di sini, ini kaca, berarti N1-nya adalah 1, N2-nya adalah N kaca. Nah, sama dengan N. Devino, kalau dari udara ke kaca, indeks biasnya membesar atau mengecil? Kecil, Pak. Kecil. Jadi ini kalau ini dari N1 atau N udara ke N kaca, itu dari kecil kan ya, dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Ini nggak mungkin terjadi pemantulan sempurna, Devino. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi pemantulan sempurna. Kemudian kalau sekarang dari kaca ke udara. Dari kaca ke udara. Berarti N kacanya ini dari kaca ke udara. Dari kaca ke udara. N kaca itu nanti sebagai N1 sama dengan N. Nah, N2-nya adalah N udara sama dengan 1. Nah, syarat terjadi pemantulan sempurna tadi harus terjadi sudut kritis dulu. Maka rumusnya dari hukum Snellius, N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Kapan terjadi sudut kritis? Kalau sudut biasnya 90 derajat. Berarti ini sama dengan N1 sinus I kritis. Nah, Devino, saya mau tanya, ini Devino. N udara kan 1 Devino ya? Iya, Pak. Ya, N-nya 1. Sekarang ini 1, ini 1. Ini N kali sinus I kritis. Berarti N-nya sama dengan berapa, Devino? 1 per sinus sudut kritis ya. Oh ya, sinus sudut kritis. 8-nya ke mana, Pak? Apanya? 8-nya. Oh, enggak ada itu sin ya? Oh, sin kok. Sin I kritis kan ya? Nah, ya. Oke. Saya mau tanya Devino, pernah nggak nilai sinus itu lebih dari 1, Devino? Enggak, Pak. Nggak pernah. Sinus itu paling tinggi 1. Iya, Pak. 1. Paling tinggi 1. Berarti N yang dimaksudkan di sini nilainya pasti. Ya. N-nya di sini pasti kalau 1 dibagi bilangan kurang dari 1, 1 dibagi bilangan kurang dari 1 itu nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 1, Devino?
Lebih, Pak, pasti. Lebih. Tadi lebih dari 1. Sekarang saya mau tanya, Devino, jawaban A itu berapa? Setengah. Setengah, 0,5. Yang kedua? Setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sekitar 0,7. Terus setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sekitar 0,85. Terus yang D? Terus akar 2. Akar 2 itu 1,4. Gitu kan ya? Nah, yang E? Akar 3, Pak. Akar 3, 1,7 ya. Oke. Sekarang saya mau tanya Devino. Berarti kan ini nggak mungkin, Devino, jawaban ini nggak mungkin, karena ini semuanya ini kurang dari 1, ini nggak mungkin. Yang mungkin adalah ini. Cuma kalau ada 1,4 dan 1,7, yang minimum yang mana, Devino? 1,4, Pak. Nah, berarti jawabannya 1,4. Ini pakai logika ya. Ya, minimum, N minimum. Berarti kalau tersedia 2, ya ambil yang paling kecil, Devino. Oh, pasti gitu, Pak. Yang lebih kecil. Ya, ini tipe-tipe ini adalah tipe soal UTBK. Dijebak itu. Ya, Pak. Ya. Tiga dua, Ijaz. 3-2, Pak. Yes. Seberkas sinar dari udara masuk ke suatu permukaan air bila indeks bias udara dan air diketahui. Manakah hubungan di bawah ini yang dianggap paling benar disesuaikan dengan gambar? Oke. Ijaz, tadi kan ada N1 sinus I sama dengan N2 sinus R. Betul nggak, Ijaz? Ya, Pak, betul, Pak. Oke. Ini sudutnya berapa, Ijaz? Berapa sudutnya ini? Berapa, Ijaz, sudutnya? 45, Pak. Berapa? Enggak, 45. Enggak ada angkanya itu. Bentar. Theta kalau nggak salah. Theta kalau nggak salah. Betul nggak? Theta kalau nggak salah ini. Iya, Pak. Theta, Pak. Benar, Pak. Theta. Oke. Kalau dari udara ke air, berarti ini N udara. Sinus I. Kalau I-nya saya bikin 90 derajat kurangi theta, boleh nggak, Ijaz? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Berarti sin 90 derajat kurangi theta sama dengan N air
kali sinus R. Betul nggak? Ya benar, Pak. Betul ya? Sekarang saya mau tanya, kalau sinus 90 derajat kurangi alfa itu sama dengan apa, Ijas? Dengan Kosinus alfa kan ya? iya, Pak. Ya. Berarti ini saya bikin kosinus theta sama dengan N air per N udara. N air per N udara sama dengan sinus R. Sehingga ini dirubah nggak? Di sini perlu dirubah nggak itu? Oh, nggak. Dia masih tetap pakai pakai sin ya. Berarti ini hubungannya kalau kembali ke aslinya sin 90 derajat min theta sama dengan N air. N air itu sama dengan 4/3. 4/3 ini N udaranya adalah 1. Berarti ini sama dengan 4 N air. Ya, N air adalah 4/3 per 1. 4/3. Per ini adalah sinus R. Sinus R. Mana jawabannya, Ijas? Yang ada jawaban itu. Oh, sorry. Ini, maaf. Ini bukan theta, tapi X. Ganti aja nih, X. Ini X. Ini X simbolnya. Oh, berarti ini X. Ini X. Berarti tetap aja ke sini. Ini sinus. Ini R-nya sama dengan Y. Ini R-nya adalah Y. Oh, ini Y. Ini Y. Sinus ini Y. Terakhir saya minta hadiah untuk Devino, nomor 33 Devino. Devino, nomor 33. Iya, Pak. Ya. 33 itu gambar lagi, Pak. Gambar ya, gambar. Terus? Soalnya itu seberkas sinar datang pada permukaan air dengan sudut 60 derajat. Sudutnya 60 derajat ya. Oke, 60 derajat. Ini 60 derajat. Terus Devino. Kemudian keluar dari permukaan air seperti terlihat pada gambar. Yang ditanyakan? Jika indeks biasnya airnya 4/3, sudut tetanya ditanyakan. Sudut tetanya berapa gitu ya? Keluarnya, Pak, ya. Iya, oke. Di sini bawah ada cermin, Devino ya? Iya, cermin, Pak. Ada cermin. Devino masih ingat fungsinya cermin apa? Pembiasan, Pak. Cermin kok pembiasan? Pemantulan. Pemantulan air yang pembiasan. Nah, pemantulan ya. Oke. Kalau dari udara ke air, menurut Devino, sinarnya itu dibiaskan mendekati normal atau menjauhi normal? Mendekati nggak sih, Pak? Mendekati, betul, mendekati, benar. Mendekati, seret. Berarti mendekati. Ya. Nah, mendekati kan? Nah,
Terus nanti di dalam air ini kan karena ada cermin, fungsinya akan memantulkan, Devino ya. Betul. Kok gambarnya ini kurang geser saya. Oke, tak geser. Coba lihat ke sini, Devino. Kalau ini misalkan sudutnya R, ini sudutnya R, nggak ngerti R-nya itu berapa. Maka ini sudutnya berapa, Devino? 90 min R1, Pak. Kan ini kan dalam berseberangan, berarti ini R juga dong, Devino. Oh, yang dalam, ya itu. Ya. Kalau ini R, yang ini juga R juga kan, Devino ya? Iya. Ya, kalau kita telusuri, berarti ini ke sini juga sama dengan R, Devino ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau ini 60 derajat, ini berapa derajat, Devino? Berapa, Devino? 60 juga, Pak. 60, iya 60. Karena 60 dibiaskan R. Nah, kalau R kembali ke udara berarti 60 derajat. Nggak pakai rumus, Devino, tapi ngitung trigonometri. Devino di sekolah sudah sampai apa fisikanya? Kan saya lihat kayaknya katanya kembali lagi ke apa? Bukan, karena dimulai dari interferensi sehingga di sekolah masuk cermin dan lensa. Betul, Devino? Iya, Pak, masih cermin. Berarti ini kan masih ini kan, Devino ya? Masih, Pak, masih sama. Iya. Jadi kamu waktu diajarin cermin udah pinter sendiri dong. Iya, Pak. Iya. Oke, baguslah. Yang penting kamu pinter sendiri, nah, udah ngerti apa yang diajarkan. Oke, anak-anak sekalian, hari ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Berarti minggu depan ya masih sekitar cermin, lensa, nanti alat-alat optik. Pokoknya saya ulang lagi, sehingga pada waktu nanti kalian ulangan akhir semester, diharapkan nilainya semuanya 100. Oke, selamat sore, selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.